Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Luki Misti Pratama yang akan membahas tentang video sejarah, yaitu terbentuknya negara Bangladesh. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu latar belakang. Semenjak Pakistan resmi merdeka, negara tersebut dilanda krisis antara lain peperangan dan pertikaian. Pakistan yang muncul dalam keadaan terbagi dua, yaitu Pakistan Barat dan juga Pakistan Timur, dengan pusat kekuasaan berada di Pakistan Barat. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya krisis di antara kedua wilayah tersebut. Melalui usaha yang keras dan gigih, Pakistan Timur mendapatkan kemerdekaannya dari Pakistan Barat, yaitu dengan resmi berdirinya negara Bangladesh. Kemerdekaan dan pendirian negara Bangladesh tersebut tidak terlepas dari perjuangan para tokoh Bangladesh, di antaranya adalah Syekh Mujibur Rahman, yang kemudian hari menjadi tokoh penting dalam sejarah tokoh kemerdekaan Bangladesh. Ya, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Syekh Mujibur Rahman dan juga perjuangannya, serta membahas mengenai kondisi umat Islam Bangladesh hari ini. Oleh karena itu, saya akan memfokuskan dan mengkaji keterkaitan antara kedua hal pembahasan tersebut. Berikutnya adalah negara Bangladesh. Negara Bangladesh yang pertama yaitu Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur, Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Bangladesh bersama dengan Benggala Barat di India membentuk kawasan etno-linguistik, yaitu Benggala secara harfiah bermakna negara Bangla. Ibu kota dari Bangladesh yaitu kota terbesar Bangladesh adalah Dhaka. Perbatasan Bangladesh ditetapkan melalui permisahan India pada tahun 1947. Negara ini merupakan sayap timur Pakistan yang terpisah dari sayap barat sejauh 1.600 km. Perbedaan politik, bahasa, dan juga ekonomi menimbulkan perpecahan antara kedua sayap yang berujung pada meletusnya Perang Kemerdekaan tahun 1971 dan pendirian negara Bangladesh itu sendiri. Tahun-tahun setelah kemerdekaan ditandai dengan kelaparan, bencana alam, kemiskinan, huru-hara politik, korupsi, dan juga kudeta militer. Bangladesh memiliki jumlah penduduk terbesar ke-8 di dunia dan merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Namun, pendapatan per kapita Bangladesh telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1975 dan tingkat kemiskinan turun 20% sejak awal tahun 1990. Negara ini dimasukkan sebagai salah satu bagian dari Next 11, yaitu ibu kota Dhaka dan wilayah urban lainnya menjadi penggerak utama di balik pertumbuhan ini. Bangladesh, sebuah negara yang memiliki sejarah yang panjang, pernah menjadi bagian dari India, menjadi bagian dari negara Pakistan, dan juga akhirnya berdiri sendiri dengan nama negara Bangladesh. Bangladesh diduduki oleh hampir 90% rakyat beragama Islam dan menjadi negara kedua penganut Islam teramai. Tapi, sedihnya Bangladesh juga tergolong dalam antara negara termiskin di dunia. Pembahasan berikutnya adalah faktor-faktor berdirinya negara Bangladesh. Di antara banyak faktor, ada 4 faktor yang mempengaruhi berdirinya negara Bangladesh. Yang pertama adalah faktor geografis. Ditinjau secara geografis, letak antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur sangat berjauhan dan jaraknya hingga ribuan mil. Sehingga jalannya komunikasi antara Pakistan Barat dengan Pakistan Timur itu sangat sulit untuk dilakukan. Yang kedua yaitu faktor politik. Setelah pembunuhan Perdana Menteri pertama yaitu Liaquat Ali Khan antara tahun 1951, kekuatan politik mulai dipusatkan pada Presiden Pakistan dan kadang-kadang militer. Pakistan Timur menyadari jika salah satu dari mereka seperti Khawaja Nazimuddin, Muhammad Ali Bogra, atau Hussein Shahid Suwardi terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan, dengan cepat mereka akan dijatuhkan oleh Pakistan Barat. Kediktatoran militer Ayub Khan dan Yahya Khan
yang keduanya berasal dari Pakistan Barat hanya meningkatkan perasaan seperti itu. Keadaan demikian mendorong tampilnya seorang pemimpin dari Partai Liga Awami yang mempunyai kesempatan baik untuk memenangkan pemilihan umum pada tahun 1970. Namun kemenangan tersebut menimbulkan pro dan kontra karena dengan kemenangan tersebut Partai Liga Awami menuntut kemerdekaan Pakistan Timur. Yang ketiga, faktor ketidakseimbangan militer. Faktor penempatan militer yang tidak seimbang antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat disebabkan hanya divisi infanteri di Pakistan Timur. Selain itu, juga tidak adanya keadilan pembagian biaya pengembangan militer untuk Perang India-Pakistan 1965, yaitu pemicunya pecahnya Pakistan. Yang terakhir yaitu yang keempat, faktor bahasa. Penggunaan bahasa Urdu, bahasa nasional, merupakan bahasa yang digunakan oleh Pakistan Barat. Sementara Pakistan Timur menggunakan bahasa Bengali. Dari berbagai faktor tersebut, ada pula faktor latar belakang pembangunan ekonomi yang berbeda antara Pakistan Barat dan juga Pakistan Timur. Pada wilayah Pakistan Barat, tak mungkin dapat mencukupi maksimal makanan untuk kebutuhan hidupnya. Pakistan Timur terpisah ribuan mil dari Pakistan Barat. Penduduknya terlalu banyak dan tidak mempunyai industri sendiri. Perdagangan pemerintahan dan perhubungannya dipusatkan di Kolkata, India, yaitu sebuah pelabuhan besar di India. Karena banyaknya perbedaan seperti bahasa, pakaian, dan cara hidup dengan Pakistan Barat, maka saat itulah timbul desas-desus keinginan untuk memisahkan diri dan memutuskan hubungan dengan Pakistan dan ingin bersatu kembali dengan Bengali Barat sebagai suatu wilayah di India. Sehingga dari faktor-faktor tersebut sangat bulat tekad Pakistan Timur untuk memisahkan diri dari Pakistan. Yang ketiga yaitu pendeklarasian Bangladesh. Sebelum tahun 1971, berada dalam kekuasaan Pakistan yang telah terbagi menjadi dua, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Di waktu pembagian, aspek Pakistan yang menimbulkan perhatian besar sekali, dan di antara peninjau-peninjau asing berpendapat bahwa kondisi Pakistan Timur lah yang sangat memperhatikan. Sehingga Pakistan Timur memisahkan diri dan menjadi negara Bangladesh walaupun melalui banyak pertumpahan darah dan perang saudara. Dalam peristiwa perpecahan Pakistan Timur dan Barat yang menyebabkan berdirinya negara Bangladesh yang merupakan wilayah Pakistan Timur, terdapat intervensi negara India yang memihak Pakistan Timur dan mendukung untuk mendirikan negara sendiri. Pada tanggal 26 Maret 1971, secara resmi adalah Hari Kemerdekaan Bangladesh dan nama Bangladesh digunakan untuk selanjutnya. Pada Juli 1971, Perdana Menteri India, Indira Gandhi, secara terbuka menyebut bekas Pakistan Timur sebagai Bangladesh. Saat itu, Syekh Mujibur Rahman yang diangkat sebagai presiden sekaligus kebangsaan negara Bangladesh, lelaki yang dijuluki sebagai Bapak Kebangsaan Bangladesh, banyak mengalami kepahitan di masa hidupnya. Dalam masa pemerintahan Mujibur Rahman, berusaha mengatasi berbagai tantangan seperti memberantas korupsi, memperbaiki ekonomi, memperbaiki taraf hidup negara Bangladesh, dan juga memperbaiki kemiskinan yang ada. Namun, ternyata bukan itu saja yang harus diperbaharui. Kemulut dalam angkatan bersenjata ikut berpengaruh terhadap suasana saat itu. Mujibur Rahman tidak memasukkan angkatan bersenjata dalam pemerintahannya, melainkan hanya sebagai alat keamanan negara. Masalah pemerintahan ditangani oleh kelompok-kelompok sipil. Dengan adanya perbedaan ini, angkatan bersenjata tidak puas merasa dinomorduakan, sehingga menimbulkan kudeta. Presiden Mujibur Rahman terbunuh beserta beberapa anggota keluarganya 4 tahun setelah merdeka. Yang keempat, sistem politik Bangladesh. Setelah merdeka, Bangladesh menjadi negara demokrasi parlementer dengan Mujib sebagai presiden atau perdana menteri. Pada pemilihan parlemen tahun 1973, Liga Awami mendapatkan suara terbanyak. Kelaparan menimpa seluruh negeri antara tahun 1973 hingga 1974. Pada awal tahun 1975, Mujib berusaha menerapkan kekuasaan sosialis atau satu partai melalui Baksal yang baru dibentuk pada 15 Agustus 1975.
Mujib dengan sebagian besar anggota keluarganya dibunuh. Kudeta berdarah terus berlangsung hingga Jenderal Ziaur Rahman berkuasa. Ia mengembalikan sistem multipartai dan mendirikan Partai Nasionalis Bangladesh. Kekuasaan Zia berakhir setelah ia dibunuh pada tahun 1981 dan penguasa utama Bangladesh selanjutnya adalah Jenderal Hussein Muhammad Ershad yang memperoleh kekuasaan melalui kudeta tak berdarah tahun 1982. Ia terpaksa mengundurkan diri pada tahun 1990 setelah meletusnya revolusi besar-besaran. Sejak saat itu, sistem pemerintahan Bangladesh kembali menjadi demokrasi parlementer. Istri Zia, Khaleda Zia, memimpin Partai Nasionalis Bangladesh menuju kemenangan pada pemilihan umum tahun 1991 dan menjadi Perdana Menteri perempuan pertama dalam sejarah Bangladesh. Liga Awami yang dikepalai oleh Sheikh Hasina Wajid memenangi pemilu 1996, namun kalah kepada Partai Nasionalis Bangladesh pada tahun 2001. 11 Januari 2007, setelah terjadinya kekacauan politik, pemerintahan sementara atau yang disebut juga dengan caretaker ditunjuk untuk mengatur pemilihan umum selanjutnya. Perilaku korupsi merajalela di Bangladesh. Pemerintah sementara baru menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Pemerintah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama, akibatnya banyak politikus, banyak pejabat penting, pejabat kecil, dan juga anggota partai yang ditangkap atas tuduhan korupsi. Pemerintah memelihara mengadakan pemilu yang adil dan bersih pada 29 Desember 2008. Sheikh Hasina Wajid memenangi pemilu dan diambil sumpahnya sebagai Perdana Menteri pada 6 Januari 2009. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan ataupun salah dalam perkataan dan tindakan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.